Shalom dan selamat pagi jemaat yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh kita bersyukur hari ini kembali kita bisa beribadah bersama. Meskipun kita tidak beribadah di gereja, tapi kita bisa beribadah di rumah kita masing-masing. Nah, sebelum kita beribadah, ada baiknya kita memperhatikan beberapa hal apa yang harus kita lakukan ketika kita mengadakan ibadah di rumah. Yang pertama yang perlu kita lakukan adalah mari kita mengajak semua anggota keluarga kita untuk bersama-sama beribadah. Mungkin ada ama, ada akong, ada suami, istri, anak-anak atau cucu kita. Ini adalah kesempatan bagi kita untuk bisa mengajak mereka beribadah bersama di hadapan Tuhan. Dan yang kedua, mari kita persiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Berpakaianlah yang rapi sebagaimana selayaknya ketika kita datang ke gereja untuk beribadah. Karena kita tahu ketika kita beribadah di rumah pun Tuhan hadir bersama-sama dengan kita di dalam ibadah kita. Dan ketika kita mau ibadah, persiapkanlah diri dengan baik. Alkitab, catatan, atau hal apapun yang perlu kita bawa, persiapkan ketika kita beribadah. Dan ingat satu hal, hindari semua hal yang bisa mengganggu konsentrasi kita ketika kita beribadah. Misalnya HP kita bisa kita silent-kan atau juga kita off-kan ketika kita beribadah. Dan kita harus mengingat bahwa ibadah adalah hubungan kita dengan Tuhan. Oleh karena itu kita harus hormat dengan sikap hormat dan juga menghargai Tuhan ketika kita beribadah. Dan ketika kita beribadah, itu adalah hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Oleh karena itu ketika kita beribadah di rumah pun, kita bukan hanya sekedar menonton, tapi kita ikut bersama melakukan. Kita boleh bernyanyi bersama memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan. Kita tidak sambil makan atau sambil tiduran atau juga sambil ngobrol dengan anggota keluarga kita. Ingatlah, meskipun kita beribadah di rumah, tetapi Tuhan tetap hadir bersama-sama dengan kita di dalam ibadah kita. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. 弟人哪，你们应当靠耶和华欢乐，诚挚人的赞美诗合一的，你们应当弹琴，称谢耶和华，用诗献诗歌颂他。 Bersorak-soraklah hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab muji itu layak bagi orang-orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah bagi namanya dengan gambus 10 tali. 人罪祷告， Doa pengakuan dosa. Jemaat yang terkasih, kita akan masuk di dalam doa pengakuan dosa. Dengarkanlah firman Tuhan dari kitab Mika pasal 7 ayat 18 sampai 19. 请听上帝的话，从弥迦书第7章18到19节。神啊，有何神像你，赦免罪孽，饶恕你产业这与民的罪过，
不永远怀怒、喜爱、施恩，必再怜悯我们，将我们的罪孽踏在脚下，又将我们的一切罪与深海。Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Mari kita mengambil waktu untuk berdoa. Bapa kami yang di surga, kami datang ke hadapan Tuhan. Kami membawa segala dosa, kesalahan yang telah kami lakukan ke hadapan Tuhan. Kami mohon Tuhan Engkau mengampuni kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan semua dosa-dosa yang telah kami lakukan ke dalam tangan Tuhan. Mohon Tuhan yang mengampuni kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita angkat pujian kita yang pertama, terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Kau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang
menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa, kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Jemaat kami persilakan duduk kembali. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, terpujilah namamu Tuhan. Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Pada saat ini kami datang ke hadapan-Mu Tuhan. Kami boleh kembali untuk beribadah, memuji dan memuliakan namamu Tuhan. Bapa kami yang sorga, kami mau menyerahkan setiap anak-anak-Mu dalam tangan-Mu. Baik di dalam kehidupan kami, di dalam keluarga kami, di dalam pekerjaan kami. Tuhan, kami menyerahkannya semuanya ke dalam tangan-Mu. Biar Engkau sendiri yang turut campur di dalam kehidupan kami, Bapa. Bapa kami yang surga, kami juga mau menyerahkan untuk ibadah kami pada hari ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan juga sendiri yang boleh memimpinnya. Dari awal hingga akhirnya boleh berjalan dengan baik. Bapa kami yang surga, kami juga menyerahkan untuk hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah Tuhan sendiri yang boleh memakai beliau. Tuhan sendiri yang berkata-kata melalui beliau, sehingga setiap firman-firman yang Engkau ingin taburkan di tempat ini, biarlah boleh tertabur pada saat ini juga. Dan biarlah Engkau Tuhan berikan kami setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan. Berikan kami hikmat Bapa, berikan kami pengertian untuk mengerti akan setiap firman-firman yang akan ditaburkan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan ibadah kami pada hari ini ke dalam tangan-Mu. Terpujilah namamu, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. 读经，从彼得书第1章42节到16节，你们这做顺民的儿女，就不要效法从前门媚舞之的时候，那放从色仪的样子，拿照你们的即使神界，你们在一切所信的事上也要圣洁，因为经上就是说你们要圣洁，因为我是圣洁的。 Pembacaan Alkitab pada hari ini diambil dari 1 Petrus 1 ayat yang ke-14 sampai ke-16. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. 阿门。我们来唱诗，荣耀归天父。 Kita angkat pujian kita yang kedua, mulia bagi Allah. Mulia bagi Allah, kasih-Nya besar, putranya diberikan tukang berdosa, Dia rela disalib bagi manusia, terbukalah pintu selamat bagiku. Pujilah, pujilah, dengarlah sabdanya. Pujilah, pujilah, umat berdiri
penebusan mulia baginya. Darah anaknya jadi penebusan, itu janjinya bagi yang percaya. Dan dosaku pun betapa besarnya, Dia menghapus dan membasuh semuanya. Pujilah, pujilah, dengarlah sabdanya. Pujilah, pujilah, umat bergiranglah menghadap Allah di antara anaknya. Genaplah penebusan mulia baginya. Doa syafaat. Kita sama-sama akan berdoa syafaat. Pertama, kita berdoa untuk kesehatan Presiden, Wakil Presiden, serta para kabinet dalam menjalankan tugas pemerintahan. Kedua, kita berdoa untuk setiap keluarga jemaat agar senantiasa berada dalam lindungan Tuhan, khususnya untuk anak-anak jemaat yang jauh dari orang tua mereka. Ketiga, berdoa untuk kesehatan dan stamina seluruh hamba Tuhan, majelis, aktivis, dan jemaat gereja kita, terutama yang rentan penularan COVID-19. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur, berterima kasih, kembali kami datang ke hadapan Tuhan di dalam ibadah kami ini. Pada saat ini Tuhan, kami bersama-sama mau berdoa untuk doa syafaat kami ini. Mohon kiranya Tuhan yang menolong dan yang memberkati ya Bapa. Pada saat ini kami mau berdoa untuk Presiden, Wakil Presiden, dan juga untuk para kabinet di dalam menjalankan tugas pemerintahan, agar mereka diberikan kekuatan dan kesehatan. Kami juga mau berdoa Tuhan pada saat ini, untuk setiap keluarga jemaat, agar mereka senantiasa berada dalam lindungan Tuhan, khususnya untuk anak-anak mereka yang mungkin jauh daripada mereka karena pendidikan atau pekerjaan. Biarlah Tuhan Engkau menyertai mereka. Terima kasih Bapa kami yang di surga. Pada saat ini kami juga mau berdoa untuk kesehatan dan stamina seluruh hamba Tuhan, majelis, aktivis, dan juga jemaat di gereja kami ini. Mohon kiranya Tuhan yang menolong. Terutama kami berdoa untuk jemaat yang rentan terhadap penularan COVID-19. Tuhan yang menolong mereka untuk bisa tetap mendapat kesehatan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa kami yang di surga. Kami mau serahkan
Semua doa syafaat kami ini ke dalam tangan Tuhan, mohon Tuhan yang memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 我们来唱诗《我唯一的依靠》。 Kita angkat pujian kita yang ketiga, satu-satunya yang kuandalkan. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian.
家请起立， Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. 我们来念使徒信经。 Kita akan mengakui iman kita. 我信上帝，全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感应，由同真理玛利亚所生，在本丢比拉多受下受难，被钉于十字架，受死埋葬，将在阴间第三天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边。将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣老公的教会，我信圣徒相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。 Pengakuan iman rasuli, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. 其余经文从诗篇13章第1节到第6节。耶和华，你忘记我要到几时呢？要到永远吗？你掩面不哭，我要到几时呢？我心灵周旋，终日出过，要到何时呢？我的仇敌神告亚瑟之我，要到几时呢？耶和华我的神啊，求你看顾我，应允我，使我眼目光明，免得我震碎折舌。免得我的仇敌说我生而大，免得我的敌人在我腰中长之后喜乐。当我依靠你的慈爱，我的心因你的救恩快乐。我要向耶和华歌唱，因他永厚恩待我。Amin. Responsoria kita pada hari ini diambil dari Mazmur 13 ayat pertama hingga ke-6. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi engkau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia, dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Sama-sama. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Amin. Amin. 荣耀颂。 Amen.
请坐。 Jemaat kami persilakan duduk kembali. 还没有听神的话，我们来唱诗，请倾听。 Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan pujian kita yang keempat. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Woksu Rasimin, kami persilakan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur, berterima kasih. Pada hari ini kembali kami datang ke hadapan Tuhan dan kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan, Engkau yang berkata-kata melalui hamba-Mu, sehingga kami yang mendengarkannya, kami boleh mengerti, menyimpan dalam hati dan mau melakukannya. Tuhan yang menolong kami, sehingga kami sebagai murid-murid Kristus, kami merasa bangga karena Tuhan telah memilih kami dan mau memakai kami. Supaya dalam setiap kehidupan kami terus memandang kepada Kristus di dalam segala hal yang kami lakukan. Tuhan yang memberkati waktu pemberitaan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik jemaat yang terkasih, kita akan membuka firman Tuhan dari Injil Matius pasal 10 ayat 40 sampai 42. Saya akan bacakan untuk kita semua. Injil Matius pasal 10 ayat 40 sampai 42, demikian firman Tuhan. Ayat ke-40, barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Ayat 41, barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Ayat 42. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, satu kali ada seorang pendeta sedang mempersiapkan firman Tuhan. Nah, waktu dia sedang mempersiapkan firman Tuhan, ternyata anaknya yang masih kecil terus mengganggu dia, meminta supaya bermain bersama dengan dia. Dan oleh karena itu, pendeta ini berpikir bagaimana dia harus melayani anaknya, kemudian juga harus mempersiapkan firman Tuhan. Dan akhirnya timbul satu ide di dalam pemikirannya. Lalu dia pergi mencari bahan puzzle
yang selama ini mereka simpan, dia bongkar, dia cari, lalu dia berikan kepada anaknya. Dia berpesan kepada anaknya, coba kamu susun ini sementara papa akan bekerja terlebih dahulu. Dan akhirnya anak itu membawa puzzle itu pergi dan mencoba menyusunnya. Nah, beberapa waktu kemudian pendeta ini merasa tenang karena tidak diganggu oleh anaknya. Lalu dia mempersiapkan firman Tuhan yang akan dia sampaikan, lalu dia mempersiapkan dengan baik. Tetapi tidak lama kemudian anaknya sudah membawa puzzle-nya itu kepada papanya. Papanya merasa heran karena papanya memilih puzzle yang paling sulit supaya dia menyusunnya perlu waktu yang lama. Tetapi sangat luar biasa sekali. Lalu papanya menerima dan melihat ternyata memang gambar yang disusun itu sesuai dan hasilnya sangat bagus sekali. Lalu dia ingin tahu dan bertanya kepada anaknya. Dia bertanya, anakku, apa yang membuat kamu begitu cepat? Sementara menurut papa lihat puzzle ini sangat sulit sekali untuk disusun. Lalu anak ini dengan tenang menjawab. Dia katakan, papa, tadi saya awalnya memang sulit. Tapi waktu saya mencari puzzle-puzzle itu, tiba-tiba saya melihat di belakang daripada puzzle itu ada wajah Tuhan Yesus. Lalu saya membalikkan, saya susun semua itu wajah Tuhan Yesus dengan baik. Sehingga saya membalikkan, dan akhirnya hasilnya sudah selesai. Nah, pendeta ini merasa sangat luar biasa dengan anaknya. Karena dengan melihat penuntun yaitu wajah Tuhan Yesus, dia bisa menyusun puzzle yang cukup sulit itu. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam kehidupan kita juga demikian. Ketika kita mau hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, kita harus terus memandang kepada Kristus. Sehingga ketika kita mulai memandang kepada Kristus, segala yang hendak kita lakukan, kalau hal itu bertentangan dengan kehendak Tuhan, maka itu pasti kita akan merasa ada suara hati atau suara Roh Kudus yang berbicara kepada kita, sehingga kita membatalkan untuk melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Nah, itulah gunanya kenapa kita harus memandang kepada Kristus. Saudara yang terkasih, tahun 2000, waktu itu saya pelayanan di satu pulau. Nah, pulau ini kalau kita jalan kaki kurang lebih 2 jam sudah selesai. Jadi di dalam pulau itu saya seringkali berjalan kaki. Dan ternyata penduduk di sana melakukan segala aktivitas mereka lebih banyak dengan berjalan kaki. Baik ketika mereka akan ke pasar untuk belanja atau mereka akan membeli sesuatu untuk kebutuhan keluarga, mereka pasti berjalan kaki. Jadi dari satu tempat mereka berjalan ke satu tempat. Kemudian di dalam perjalanan itu, biasanya kalau mereka merasa lelah, mereka akan berhenti berteduh di satu rumah. Karena cuaca pada waktu itu sangat panas sekali. Oleh karena itu, setiap orang yang berteduh selalu disiapkan segelas air minum. Untuk apa? Untuk supaya kalau seorang yang berteduh itu merasa kehausan, dia bisa mengambil untuk meminumnya. Nah, demikian juga selanjutnya ketika dia kembali, dia kalau kehausan, dia singgah di satu rumah, dia pasti akan mendapatkan minuman yang telah dipersiapkan. Nah, di perdalaman ini, semua orang sangat memperhatikan satu dengan yang lainnya. Karena mereka melihat bahwa seorang yang berjalan kaki itu merasa lelah apalagi di bawah terik matahari. Dan mereka membutuhkan air minum untuk kebutuhan mereka. Nah, saudara yang terkasih, seperti firman Tuhan di ayat 42. Dikatakan, dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku,
aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, saya pikir kehidupan yang Tuhan Yesus ingin agar murid-murid menerapkannya, yaitu seperti keadaan di pulau itu. Setiap orang siap untuk menyambut semua tamu. Kalau singgah di rumahnya, memberikan segelas air minum untuk supaya dia bisa menghilangkan keletihannya di dalam berjalan kaki ini. Oleh karena itu, di dalam Matius pasal ke-10 ini, di ayat yang terakhir, yaitu 40-42, di situ Yesus mengajarkan dan menegaskan kepada murid-murid bahwa mereka mempunyai hak istimewa. Mereka itu berharga di mata Tuhan. Mereka sebagai murid, mereka itu mendapat penghargaan daripada Tuhan. Dan dikatakan setiap mereka pergi ke satu tempat, kalau mereka disambut, maka mereka, orang yang menyambut itu akan mendapat upahnya. Nah, setiap orang yang menyambut murid-murid pasti akan mendapatkan upahnya. Sehingga di dalam Lukas pasal 10 ayat 16 berkata, Yesus berkata, barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Dan barang siapa menolak aku, ia menolak dia yang mengutus aku. Saudara-saudara yang terkasih, di sini Yesus dengan tegas mengatakan, kalau murid-murid diterima, maka mereka juga menerima Yesus. Kalau mereka menolak murid-murid, berarti mereka juga menolak Yesus. Saudara-saudara yang terkasih, di sini mau mengatakan bahwa seorang murid itu sangat spesial di mata Tuhan. Apapun yang dilakukan orang kepada dia, baik ketika orang menolak dia, berarti mereka juga menolak Kristus. Ketika mereka menyambut, maka mereka menyambut Kristus juga. Nah, pada umumnya orang akan menolak Kristus. Dan Yesus memberikan satu kekuatan kepada murid-murid. Bukan kalian yang ditolak, tetapi mereka menolak aku, Yesus. Nah, saudara-saudara yang terkasih, murid-murid ketika memberitakan Injil, singgah dari satu tempat ke tempat yang lain. Seperti seorang yang berdagang, mereka harus singgah dari satu rumah ke rumah yang lain. Ada kalanya mereka diterima, ada kalanya mereka juga menolak. Oleh karena itu, Yesus mau mengatakan siapa yang menyambut kamu berarti menyambut aku, yaitu Yesus. Siapa yang menolak kamu berarti menolak aku, Tuhan Yesus. Apapun yang dilakukan, itu berarti mereka melakukan untuk Kristus. Barang siapa yang menolak, itu berarti mereka menolak Kristus. Sehingga murid-murid melakukan hal apapun, baik itu yang baik atau tidak baik. Itu juga sebagai perwakilan bagaimana mereka memperlakukan untuk Tuhan. Apapun yang mereka lakukan, mereka pasti melakukan untuk Tuhan. Nah, kalau mereka melakukan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, itu nanti urusan mereka dengan Tuhan, bertanggung jawab kepada Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, ada sebuah cerita tentang sebuah kuil, tempat para hamba-hamba Tuhan berkumpul di sana. Nah, letak daripada kuil ini berada di atas gunung, dan setiap kali banyak orang datang ke sana untuk berkunjung, bermain-main di sana, dan waktu itu rupanya kuil itu semakin hari semakin sedikit pengunjung. Rupanya diselidiki, akibatnya itu adalah orang-orang yang berada di kuil itu sangat sombong sekali. Mereka tidak peduli satu dengan yang lain. Dan akhirnya ketua dari kuil itu mencari seorang bijak, ya, seorang tua yang bijak. Dia tanya, dia bersama dengan beberapa murid, ke sana mencari. Dia menanyakan,
kira-kira apa yang harus kami lakukan? Karena kuil tempat biasanya orang datang berkunjung, sekarang itu sudah sangat sepi dan hampir mau tutup karena tidak ada orang yang datang. Lalu orang bijak itu mengatakan, kenapa bisa demikian? Lalu mereka menceritakan keadaan di kuil itu, lalu dia menceritakan bagaimana kalau orang datang dan bagaimana mereka menyambut semua tamunya. Nah, akhirnya orang bijak itu mengatakan, kalau demikian berarti di antara kalian yang tinggal di kuil itu, salah seorang dari antara kalian itu adalah utusan Kristus, yaitu utusan Yesus Kristus yang ada, yang hadir bersama-sama dengan kalian. Lalu sepulangnya ketua bersama dengan beberapa murid yang dia bawa, dia beritahukan kepada semua orang, dia kumpulkan orang yang tinggal di kuil itu, dikatakan orang bijak yang kami cari itu sudah memberitahu siapa, kenapa kuil kita makin lama makin sepi pengunjung dan hampir tutup. Lalu dia katakan, orang bijak itu mengatakan ternyata di antara kita salah satu orang itu adalah utusan Kristus yang ada bersama-sama dengan kita. Nah, mulai dari ketua memberitahukan tentang pengumuman daripada apa yang mereka dapat dari seorang bijak, masing-masing merasa, jangan-jangan yang saya ketemui ini adalah utusan Yesus. Atau yang saya temui tadi pagi itu adalah utusan Yesus Kristus. Atau ketika malam saya berpapasan, itu adalah utusan Yesus Kristus. Dan akhirnya mereka berubah dari sikap yang selama ini tidak peduli satu dengan yang lain, mulai mengambil kepedulian. Mereka mulai bertegur sapa satu dengan yang lain, ramah satu orang terhadap yang lain. Mereka takut kalau orang-orang yang mereka temui itu adalah utusan Yesus Kristus. Sehingga mereka satu dengan yang lain semakin kompak satu dengan yang lainnya. Sehingga sama-sama mereka saling menghargai. Dan akhirnya berita ini bukan hanya tersebar di atas pegunungan itu, tetapi sampai dari mulut ke mulut sampai ke setiap orang yang berada di bawah kaki gunung itu. Dan akhirnya mereka mulai mau melihat apakah kebenaran yang sedang terjadi. Dan waktu itu banyak orang mulai berkunjung, mereka melihat ternyata benar apa yang mereka dengarkan itu. Berita yang mereka dengarkan itu ternyata benar. Dan akhirnya mereka semua satu dengan yang lain tetap saling menghormati. Karena mereka tahu di antara mereka ada seorang yang menjadi utusan Kristus. Dan mereka sangat bersuka cita. Kuil itu kembali ramai dikunjungi oleh orang lain. Artinya mau mengatakan ketika kita sudah memandang kepada Yesus, apapun yang kita lakukan kepada orang lain, kita lakukan seperti melakukan untuk Tuhan. Kita tahu setiap orang yang dipilih Tuhan itu adalah seorang utusan daripada Tuhan. Dan kita harus menghormati satu dengan yang lainnya. Nah, saudara-saudara yang terkasih, sama halnya seperti murid-murid Tuhan Yesus bersama dengan Tuhan Yesus. Ketika waktu itu murid-murid disuruh Yesus untuk pergi ke danau untuk menyeberang ke Genesaret. Dan waktu itu Yesus mengambil waktu untuk berdoa. Kemudian dia berjalan di atas air menuju mengejar ketinggalan dia dari murid-murid. Dan pada waktu itu murid-murid melihat Yesus. Mereka melihat lalu mereka mengatakan itu hantu. Tetapi Yesus katakan, bukan, ini saya. Ya, saya ini adalah Yesus. Lalu Petrus dengan spontan mengatakan, kalau engkau adalah Allah, engkau adalah Kristus, biarlah suruh saya berjalan kepada engkau, supaya saya bisa mencapai ke tempatmu. Lalu Yesus katakan, mari, naiklah ke atas air ini.
dia mencoba dan ternyata bisa. Tetapi dikatakan, di tengah-tengah dia sedang berjalan, ternyata angin sepoi meniup dirinya. Dan dia melihat ke kiri dan ke kanan, dia menjadi bimbang dan akhirnya tenggelam. Lalu dia katakan, Tuhan tolong aku. Nah saudara yang terkasih, apa yang dilakukan Petrus? Ini mau mengajarkan kepada kita, memandang kepada Tuhan. Dan jangan melihat ke kiri atau ke kanan. Jangan tergoyang oleh apa yang terjadi di sebelah kiri dan kanan. Sama seperti Petrus. Petrus ketika mengarahkan pandangannya kepada Kristus, dia bisa melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan manusia. Tetapi ketika dia memandang kepada Kristus, dia bisa melakukan. Demikian juga dengan kita. Ketika Tuhan sudah memanggil kita, membawa kita untuk menjadi seorang pemberita kabar sukacita kepada setiap orang, kita juga harus terus memandang kepada Tuhan. Walaupun ini sangat sulit dilakukan. Karena kita harus membuang segala keegoisan kita, membuang status kita, membuang segala-segalanya, supaya kita tetap memandang kepada Kristus. Supaya kita melayani satu dengan yang lain, seperti kita melayani Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita terus dalam kehidupan kita ini memandang kepada Kristus di dalam menjalani kehidupan kita. Baik ketika kita beribadah, kita lakukan untuk Tuhan. Ketika kita bekerja, kita juga bekerja untuk Tuhan. Kita mau melakukan pekerjaan kita dengan serius dan bertanggung jawab. Ketika di tengah-tengah keluarga, sebagai kepala keluarga, kita harus memimpin keluarga kita kepada Kristus. Dan sebagai pengurus rumah tangga, kita juga harus melakukan semuanya itu untuk Tuhan. Walaupun yang kita layani adalah keluarga kita. Tapi kita lakukan seperti kita melakukan untuk Tuhan. Ketika kita berbicara, ingatlah kita sedang berbicara untuk Tuhan. Oleh karena itu, kita harus bisa mengontrol segala emosi kita. Ingatlah bahwa apapun yang kita lakukan di dunia ini, kita sedang latihan melakukan untuk Tuhan. Agar kelak ketika kita berada bersama dengan Tuhan, kita sudah terbiasa melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Meskipun kita melihat bahwa kita melakukan, kadang-kadang kita melakukan hal yang kecil dan tidak kelihatan oleh manusia. Tetapi ingat, Tuhan melihatnya. Apapun yang kita lakukan, lakukanlah dengan penuh sukacita dan memandang kepada Kristus. Sehingga kita boleh menjadi seorang yang berkenan kepada Tuhan. Mari kita memandang kepada Kristus di dalam segala hal yang kita lakukan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mau bersyukur, berterima kasih. Pada saat ini kami telah mendengarkan firman Tuhan, Tuhan yang menolong kami, Tuhan yang memberkati, sehingga setiap kami yang sudah mengerti bahwa apapun yang kami lakukan bagi saudara-saudara kami, bagi hamba-hambamu, kami sudah melakukan untuk Tuhan. Tuhan ajari kami untuk mentaati firman-Mu ini dan mau melakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. "我要把甘心祭献给你，耶和华，我要称赞你的名，自命本为美好。
Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. 我们要受奉献，我们来唱诗，赞美感谢你。 Kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita akan bawakan pujian Canmei ini. Canmei你耶和华，在天上的父，赞美你这向你独生者耶稣。 赞美你，耶和华，我们的天父。赞美你，赞美你，赞美你。感谢圣灵充满我心，喜乐无法形容。圣灵。 充满我心，哈利路亚，哈利路亚，赞美你。感谢你，我救主，亲爱的耶稣。感谢你这舍起来的看顾。感谢你，我救主。 亲爱的耶稣，感谢你，感谢你，感谢你，感谢生命充满我心，喜乐无法形容，真理在最终满。 心，哈利路亚，哈利路亚，赞美你，感谢神灵充满我心，喜乐无法形容，神灵在其中满我心，哈利路亚。 哈利路亚，赞美你。Kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, puji dan syukur kami aturkan kehadirat-Mu ya Bapa. Sampai pada saat ini Engkau masih menyertai kami, melindungi kami, menjauhkan kami dari para bahaya. Terima kasih juga ya Bapa, Engkau masih memenuhi semua kebutuhan kami. Ya Bapa, pada saat ini kami datang ke hadapan-Mu membawa persembahan kami. Kiranya Engkau memberkati persembahan ini dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya hanya untuk memperluas kerajaan-Mu di tempat ini. Terima kasih ya Bapa. Terimalah persembahan kami yang kami persembahkan hanya melalui Anak-Mu Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. 但愿上帝祝福我们所奉献的一切债务，分别为神用在神功，过上神国荣耀主名。 大家请站立。还没有结束我们的崇拜，我们来唱诗。只要信他。 Kita sama-sama berdiri sebelum kita mengakhiri ibadah kita akan membawakan pujian pada Yesus percayalah.
Yesus, pada Yesus kau percayalah. Tuhan akan selamatkan saat ini juga. Dia disalibkan untukmu, jadi penebusmu. Genaplah keselamatannya, asal kau percaya. Pada Yesus, pada Yesus kau percayalah. Tuhan akan selamatkanmu saat ini juga.主是道路、真理、生命，令你添加安息，不再单仰听的相信，主是你的福气。这要信他，这要信他，现在信靠他。他必救你，他必救你，现在拯救你。pada Yesus, pada Yesus, pada Yesus kau percayalah. Tuhan akan selamatkanmu saat ini juga. 我们来念祝祷文。 Kita doa Bapa kami. 我们在天上的父，愿人咒诅你的名为圣，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同现在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的债，如同我们免了人的债，不叫我们一切试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远。阿门。 普天之下，万国万民，齐声赞美父子圣灵，三位一体，同有同住，万福者言，万福者本。 Jemaat yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat daripada Tuhan. 我们领受上帝的祝福，愿我主耶稣基督的恩惠、上帝的慈爱、圣灵的感动常与你们众人同在，从今时直到永远。Kiranya kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang daripada Allah Bapa, dan persekutuan di dalam Roh Kudus itulah yang menyertai, memberkati engkau mulai saat ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, doa teduh. Amin. Kita akan mendengarkan warta gereja. Kami hamba Tuhan dan majelis mengucapkan terima kasih untuk saudara-saudari yang sudah mengikuti ibadah di rumah masing-masing
Tuhan Yesus memberkati. Kemudian doa malam tetap Rabu malam, yaitu jam 7.30 malam. Biarlah kita semua di rumah bisa mengikuti doa malam kita. Kemudian yang ketiga, bagi saudara-saudari yang ingin memberikan persembahan, bisa men-scan barcode yang sudah ada, atau juga bisa mengirim atau mentransfer uangnya ke rekening yang sudah ada, atau juga bisa mengantar ke sekretariat untuk disampaikan kepada bendahara. Kemudian yang keempat, mutasi yang terjadi tahun ini akan saya bacakan. Pertama, asisten pos pelayanan MBC di Cambridge, yaitu Pendeta Robi Aprianta Singarimbun, Chaplain PKMI 4, yaitu Pendeta Jonathan Kristanto, asisten GMI Jemaat Efesus Belawan, yaitu Guru Injil Nasrani Simanungkalit. GMI Kanaan, Pendeta Ferinanto, pos pelayanan PKMI 2, Guru Injil Andrew Ong, Wakil Kepala Sekolah Charles Wesley, Guru Injil Tommy Wijaya, pos pelayanan MDC, Pendeta Rosita, asisten Guru Injil Daniel Gan. GMI Hosana Lubuk Pakam, Pendeta Yoel, asisten Pendeta Lili. GMI Banda Aceh, Pendeta Johan, asisten Guru Injil Hendriensi Rungun, dan calon Guru Injil Novelia Panjaitan. Pimpinan Perguruan PKMI Banda Aceh, Guru Injil Hendriensi Rungun. Asisten GMI Jemaat Immanuel Perdagangan, Guru Injil Haris Hanjaya, dan Guru Injil Desi Tongalia. Chaplain PKMI Pematang Siantar, Guru Injil Desnan Malau, DS Distrik 2, Pendeta Yufrendi, DS Distrik 3, Pendeta Johan. Demikian warta gereja bagi kita.好树结好果子，好树不结好果子，好树结好